Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu rukun khutbah adalah wasiat dengan takwa. Mari sama-sama kita senantiasa terus meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk golongan-golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Hasiyah Jabal Al-Minhaj, Syekh Zakaria Al-Ansari menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ditangguhkannya puasa Ramadan sampai mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kitabnya disebutkan, Syahrul Ramadhan muwattaqa bainas sama' wal ard wa la yarfa'u illa Allah illa bizakatil fitr, yang artinya bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, tidak diangkat pada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Syekh Zakaria menjelaskan maksud hadis ini bahawa selama tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala puasanya tidak bisa didapatkan. Dengan kata lain, meski bulan puasa telah selesai dan telah berhasil menjaga dirinya dari setiap sesuatu yang bisa membatalkan puasa, maka ia tidak akan mendapatkan pahala puasa sampai mengeluarkan kewajiban zakat fitrah darinya. Syekh Zakaria Al-Ansari. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, terkait dengan kewajiban menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur, wa aqimus salat wa atuz zakat wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat,
dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Al-Quran surah An-Nur ayat 56. Dalam ayat ini dijelaskan, disebutkan bahawa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hambanya. Perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan salat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam menunaikannya zakat juga bukan hanya sekedar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita, namun di situ terdapat aturan dalam mengeluarkannya dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah kemudian yang menjadikan zakat disebut masuk dalam kategori ibadah maliyah, yaitu ibadah kehartaan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, menjelaskan tiga hakikat, makna dan tujuan dari kewajiban berzakat. Yang pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak akan menduakan Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan bahawa ialah satu-satunya yang berhak disembah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, hakikat zakat yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir, pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri mengeluarkan zakat, karena zakat pun bermakna membersihkan hati dari hawa nafsu. Demikian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan dalam kitabnya Sirrul Asrar. Kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya, orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan lebih-lebih dari yang ia berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfiqu amwaluhum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sanabila fi kulli sunbulatin mi'ati habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah. Yang ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, anggota badan,
yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah padanya, seperti salat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukurinya adalah dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali pun menyebut bahawa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum lin-nas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tiga hakikat zakat menurut Imam Al-Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan kita. Cara kita dalam berzakat, mari niati berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu, zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, dari tiga hakikat berzakat ini kita berharap bisa lebih memaknai ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah bisa kita rasakan, maka otomatis akan semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan, pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan dari dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang ikhlas dalam mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat yang lainnya, sehingga kita digolongkan manusia-manusia yang senantiasa membersihkan jiwanya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwa. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, bagaimana cara membersihkan jiwa tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ughulli syai' siqala wa siqalatul qulub dzikrullah," yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا في قريتنا رنتاويس إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.